Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Fadat Rahayu. Saya merupakan mahasiswa D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Nah, apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tubuh tempat terjadinya proses filtrasi atau penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Selain itu, pada sistem ini juga terjadi proses penyerapan zat-zat yang masih dipergunakan lagi oleh tubuh. Zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan. Sistem urinaria terdiri atas yang pertama ginjal yang mengeluarkan sekret urin, yang kedua ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, yang ketiga kandung kemih yang bekerja sebagai penampung urin, yang keempat uretra yang menyalurkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan. Nah, yang kelima, urin adalah hasil dari proses perkemihan. Nah, di bagian sistem perkemihan yang pertama itu ada ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dibungkus lapisan lemak yang tebal, di belakang peritoneum atau di luar rongga peritoneum. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri, karena letak hati yang menduduki ruang lebih banyak di sebelah kanan. Nah, berikut adalah contoh anatomi ginjal. Di dalam ginjal ada arteri ginjal, vena ginjal, calyces, pelvis, medula, korteks. Nah, bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsul. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat berlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlakukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Fungsi ginjal yang pertama mengatur keseimbangan air, yang kedua mengatur konsentrasi garam dalam darah, yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa darah, yang keempat sebagai tempat ekskresi bahan buangan dan berlebihan garam. Sekresi urin dan mekanisme fungsi ginjal. Glomerulus berfungsi sebagai saringan. Urin berasal dari darah yang dibawa arteri. Renalis masuk ke dalam ginjal. Darah ini terdiri dari bagian yang dapat yaitu sel darah dan bagian plasma darah. Setiap menit kira-kira 1 liter darah yang mengandung 500 cc plasma mengalir melalui semua glomeruli dan sekitar 100 cc atau 10% disaring keluar. Plasma berisi semua garam, glukosa, dan benda halus lainnya disaring. Sel dan protein plasma terlalu besar untuk dapat menembusi pori saringan dan tetap tinggal dalam aliran darah. 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen, maka terjadi penyerapan darah, sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah, kecuali protein, karena protein memiliki ukuran molekul yang lebih besar, sehingga tidak tersaring oleh glomerulus. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain yang diteruskan ke tubulus ginjal. Yang kedua, proses reabsorpsi.
Proses ini terjadi penyerapan kembali sebagai besar bahan-bahan yang masih berguna oleh tubuh. Di antaranya adalah glukosa, natrium klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus bawah, ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Hormon yang dapat ikut berperan dalam proses reabsorpsi antidiuretik hormon atau ADH. Yang ketiga, proses sekresi, sisanya penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan ke pial. Ginjal selanjutnya diteruskan ke ureter masuk ke vesika urinaria. Jumlah yang disaring dan dikeluarkan glomerulus setiap hari. Jika air disaring 150 gram yang dikeluarkan maka 1,5 liter. Jika garam disaring 700 gram maka dikeluarkan 15 gram. Jika glukosa disaring 170 gram yang dikeluarkan tidak ada atau 0 gram. Nah, jika urea disaring 50 gram dikeluarkan menjadi 30 gram. Urin dikatakan abnormal apabila di dalamnya mengandung yang pertama glukose, yang kedua benda-benda keton, yang ketiga garam empedu, yang keempat pigmen empedu, yang kelima protein, yang keenam darah, dan yang ketujuh beberapa obat-obatan. Tes fungsi ginjal, tes protein atau albumin bila ada kerusakan pada glomeruli atau tubula, protein dapat masuk ke urin. Tes konsentrasi darah